Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Mela Sandika Asari, yang kedua Gani Abdul Jafar, yang ketiga Jenita Resti Kusuma Dewi, yang keempat Nurul Komariah, dan yang kelima Renata Febrianti. Kelompok kami di sini akan mempresentasikan tentang review jurnal pasta gigi whitening, formulasi sediaan pasta gigi, karbon aktif dengan basis virgin coconut oil atau VCO. Pertama-tama kita bahas tentang peta konsep dari kelompok kami sendiri. Yang pertama dibahas yaitu definisi dan fungsi, yang kedua keunggulan, yang ketiga yaitu formulasi dan fungsi bahan sendiri, yang keempat evaluasi sediaan. Definisi dan fungsi pasta gigi. Pasta gigi didefinisikan sebagai suatu bahan semi-aqueous yang digunakan bersama sikat gigi untuk membersihkan seluruh permukaan gigi serta memberi rasa nyaman pada rongga mulut. Pasta gigi berfungsi membantu membersihkan plak, sisa makanan pada gigi, dan memutihkan gigi. Keunggulan pasta gigi dari produk. 1. Dipercaya dapat membersihkan kotoran sehingga gigi jadi lebih putih dan berkilau. 2. Membantu membersihkan plak dan sisa makanan pada gigi. 3. Karkoal mampu melawan pembentukan plak bakteri atau bakteri penyebab gigi berlubang, karang gigi, radang gusi, dan bau nafas tak sedap selama 12 jam. Selanjutnya terdapat formulasi sediaan pasta gigi whitening. Dari formulasi ini terdapat dua formulasi. Formulasi yang pertama yaitu ada optimasi basis pasta gigi dengan VCO. Komposisinya diantara yaitu VCO, kalsium karbonat, sorbitol, gliserol, NaCMC, sakarin, Na-benzoat, Na-lauryl-sulfat, mentol, aquades dengan kadar formulasi 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5%. Formulasi yang kedua terdapat formulasi pasta gigi karbon aktif dengan basis VCO 15%. Komposisinya diantaranya yaitu VCO, karbon aktif, kalsium karbonat, sorbitol, gliserol, NaCMC, sakarin, Na-benzoat, Na-lauryl-sulfat, mentol, aquades dengan kadar formulasi 0%, 1%, 3%, dan 4%. Fungsi dari masing-masing formulasi. VCO digunakan sebagai bahan baku dan bermanfaat dalam sediaan pasta gigi. Hal tersebut didukung dengan penelitian sebelumnya bahwa VCO dapat memberikan daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri Enterococcus faecalis dalam rongga mulut. Karbon aktif digunakan sebagai pembantu membersihkan plak dan sisa makanan pada gigi. Kalsium karbonat selain digunakan sebagai agen pembentuk pasta gigi, juga berfungsi sebagai agen abrasif. Gliserol dan sorbitol digunakan sebagai humectants yang memiliki kemampuan untuk mengikat air sehingga sedian tetap lembab dan tidak kering. Sakarin digunakan sebagai pemanis, di mana rasa manis dapat mengurangi rasa pedas yang ditimbulkan oleh mentol, sehingga penggabungan kedua bahan ini dapat diterima oleh lidah di mulut. NaCMC digunakan sebagai bahan pengikat. Bahan ini sangat esensial untuk mencegah terjadinya pemisahan bahan pasta gigi. Natrium lauril sulfat digunakan untuk membantu agen polishing atau deterjen, juga berfungsi untuk mengemulsikan mukus atau lendir. Mentol digunakan sebagai bahan pemberi aroma. Bahan ini sangat berbau khas sehingga memberi rasa segar dalam mulut. Natrium benzoat berfungsi sebagai bahan pengawet. Aquades digunakan sebagai pelarut. Untuk slide selanjutnya akan dibahas tentang evaluasi mutu sediaan pasta gigi. Apa sih evaluasi mutu sediaan pasta gigi itu? Itu adalah suatu atau beberapa rangkaian bentuk pengujian untuk mengetahui kualitas dari sediaan pasta gigi yang akan kita buat. Apakah pasta gigi tersebut sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Standar Nasional Indonesia. Juga untuk mengetahui kualitas dari pasta gigi itu sendiri. Untuk kali ini akan dilakukan pengujian sesuai dengan review pada jurnal, yaitu ada bentuk, tekstur, warna, bau, rasa, gelembung udara, gumpalan dan partikel, benda asing, pH, dan homogenitas. Dan pada jurnal ini akan dilakukan dua jenis evaluasi mutu sediaan pasta gigi. Yang pertama akan dilakukan untuk evaluasi sediaan mutu pasta gigi pada bagian optimasi basis pasta gigi. Yang juga sama parameter digunakan itu adalah bentuk, tekstur, warna, bau, rasa, gelembung udara, partikel, dan benda asing, pH, dan homogenitas. Untuk keseluruhan hasil
didapatkan pH yang telah sesuai dan kehomogenitasnya yang sudah homogen, dan juga tidak dapat partikel serta gumbalan-gumbalan. Gelembung udaranya itu untuk setiap variasi itu ada yang bervariasi, dan untuk rasa dipastikan itu rasanya adalah rasa yang segar dari mentol, dan warnanya itu masih krim semua karena belum dicampur dengan bahan karbon aktif. Warna hitam yang diperoleh dari pasta gigi ini didapatkan dari bahan karbon aktif. Untuk tekstur, ke semua optimasi basis itu teksturnya lembut. Untuk slide selanjutnya akan dibahas tentang evaluasi mutu sediaan pasta gigi dengan karbon aktif dan basis VCO 15%. Pada evaluasi mutu sediaan ini juga dilakukan parameter-parameter seperti bentuk, tekstur, warna, bau, rasa, gelembung udara, gumpalan, dan partikel benda asing, pH, dan homogenitas. Untuk konsentrasi 0, konsentrasi kedua, ketiga, dan keempat, rata-rata masanya itu adalah kental. Untuk yang tekstur itu lembut. Untuk yang warna itu mengikuti variasi konsentrasi dari karbon aktif. Untuk yang basis ke 0 itu warnanya krim karena belum ditambah dengan karbon aktif. Untuk formulasi 1 itu abu-abu tua, 2 abu-abu tua, ketiga hitam, keempat hitam pekat. Ini sesuai dengan jumlah konsentrasi dari karbon aktif yang dimasukkan ke dalam pasta gigi tersebut. Untuk bau, semua baunya mentol dan merasakan segar. Untuk gelembung udara sama sekali semuanya tidak ada gelembung udara. Untuk gumpalan dan partikel juga tidak ada. Untuk partikel benda asing itu tidak tampak pada kesemua formulasi. Dan untuk pH itu sudah sesuai, yaitu pH-nya basa dengan pH 8 dan homogenitasnya juga telah tercampur secara homogen. Lantas bagaimana cara kita mengetahui parameter-parameter yang dilakukan pada pengujian tadi sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia? Mari kita lihat slide yang selanjutnya, yaitu pada slide SNI nomor 12352 tahun 1995 tentang standar dari sediaan pasta gigi. Yang pertama itu adalah sukrosa atau karbohidrat lain yang dapat terfermentasi itu adalah negatif harusnya. Dan pH-nya itu ada pH 4,5 dan 10,5. pH ditentukan dengan rentang tersebut agar tidak terjadi iritasi di mulut. Untuk cemaran logam itu harusnya 0. Untuk Pb itu maksimal 5 ppm. Hg itu maksimal 0,02 ppm. Dan untuk unsur AS itu maksimal 2 ppm. Untuk campuran mikroba itu harusnya 0. Karena apabila terdapat kontaminasi mikroba itu dapat menyebabkan iritasi pada mulut dan gigi serta gusi. Untuk angka lempeng total itu kurang dari 10 pangkat 5. Untuk E. coli-nya itu harusnya negatif. Zat pengawet disesuaikan dengan Departemen Kesehatan. Dan formaldehid maksimal sebagai formaldehid bebas itu harusnya 0,1%. Fluor bebas itu 800 sampai 1500 ppm. Untuk zat warna disesuaikan dengan Departemen Kesehatan. Yang jelas zat warna itu harus tidak menyebabkan efek negatif pada penggunaan jangka panjang. Untuk organoleptis itu disesuaikan dengan kebutuhan tadi yang seperti dari jurnal, dan keadaannya itu harus lembut, tidak terlihat adanya gumpalan dan tidak ada adanya gumpalan terpisah serta benda asing yang tidak nampak. Jadi sesuai dengan ketentuan ini bahwa pada jurnal tersebut sudah hampir semua memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh SNI nomor 123524 tahun 1995. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karbon aktif dapat diformulasikan sebagai zat aktif dalam pembuatan pasta gigi dengan basis VCO. Formulasi pasta gigi dengan konsentrasi karbon aktif 12,5% adalah formula yang memenuhi syarat uji evaluasi fisik sediaan. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan dalam pembacaan atau tutur kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.